Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakim Arif, NIM 2118283. Di sini saya akan membahas tentang permasalahan-permasalahan pendidikan di Indonesia. Pendidikan sebagai suatu sistem tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Permasalahan pokok yang ada di Indonesia itu ada 4. Yang pertama adalah masalah tentang pemerataan pendidikan di Indonesia. Yang kedua adalah masalah mutu atau kualitas pendidikan. Yang ketiga adalah masalah efisiensi. Yang terakhir atau yang keempat adalah masalah relevansi. Langsung saja, yaitu yang pertama, masalah pemerataan pendidikan di Indonesia. Masalah ini adalah masalah yang sering kita jumpai atau teman-teman sendiri pernah melihat atau merasakannya sendiri atas masalah pemerataan pendidikan. Hal tersebut terlihat jelas dengan adanya perbedaan tentang sistem pendidikan yang ada di desa maupun di kota. Lebih khusus lagi adalah di daerah Jawa dengan daerah Indonesia Timur tentang pemerataan pendidikan. Yang kedua adalah masalah mutu atau kualitas pendidikan. Proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik dengan dibantu oleh berbagai unsur pendidikan. Unsur pendidikannya diantara lain seperti tenaga pendidik, peserta didik, sarana, kurikulum, bahkan lingkungan sekitar. Contoh dari masalah ini yaitu jika sarana yang ada di sekolah tersebut lengkap, tapi tenaga pendidiknya kurang memadai, ya percuma saja, karena proses pembelajaran akan kurang optimal dan menurunnya kualitas hasil belajar dari siswa-siswa tersebut. Yang selanjutnya adalah masalah efisiensi. Menurut para ahli, sistem pendidikan di Indonesia ini sebenarnya cukup baik, ditandai dengan kurikulum yang mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Masalah efisiensi ini antara lain seperti banyaknya murid yang putus sekolah, tidak naik kelas, bahkan banyak murid-murid yang membantu bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan sistem kelas unggulan dan kelas biasa juga termasuk dalam masalah efisiensi. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah masalah relevansi. Masalah ini membahas tentang output yang atau lulusan yang dihasilkan dari satuan pendidikan. Apabila lulusan dari satuan pendidikan tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari segi teknikal maupun kognitif, itu juga termasuk dalam masalah ini. Atau dari satuan pendidikan tertentu, misal sekolah kejuruan dan pendidikan tinggi, tidak bisa melanjutkan ke dunia kerja, juga termasuk dalam masalah relevansi. Sekian dan terima kasih atas permasalahan pendidikan yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya masuk pada poin B, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Yang akan saya ulas di sini yaitu pertama mengenai perkembangan iptek dan seni. Pada perkembangan iptek, erat hubungannya antara pendidikan dengan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan merupakan hasil eksplorasi secara sistem dan terorganisir mengenai alam semesta, sedangkan teknologi adalah penerapan yang direncanakan dari ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Sebagai contoh, betapa eratnya hubungan antara pendidikan dengan iptek itu. Misalnya, sering suatu teknologi baru yang digunakan dalam suatu proses produksi
menimbulkan kondisi ekonomi baru lantaran perubahan persyaratan kerja, dan mungkin juga pengurangan jumlah tenaga kerja atau jam kerja, kebutuhan bahan-bahan baru, sistem pelayanan baru, sampai berkembangnya gaya hidup baru. Kondisi tersebut minimal dapat mempengaruhi perubahan isi pendidikan dan metodenya. Bahkan mungkin rumusan baru dan tunjangan pendidikan otomatis sarana penunjangnya seperti laboratorium. Semua tersebut tentu membawa masalah dalam skala nasional yang tidak sedikit memakan biaya. Selanjutnya, pada perkembangan seni, dunia seni dikembangkan melalui sistem pendidikan secara terstruktur dan terprogram. Pengembangan kualitas seni secara terprogram menuntut tersedianya sarana pendidikan. Disinilah timbulnya masalah pendidikan kesenian yang mempunyai porsi begitu penting, tetapi di sekolah-sekolah saat ini menduduki kelas 2. Pendidikan senian baru terlayani setelah program studi yang lain terpenuhi pelayanannya. Itulah sebabnya mengapa kesenian tidak termasuk IPTANAS. Di samping juga dalam penyediaan pendidiknya, sarana penunjang umumnya tidak tersedia secara memadai karena berbagai hal. Kemudian selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan yaitu aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat dalam banyak hal meningkat, khususnya aspirasi terhadap pendidikan gaya hidup yang sehat, aspirasi terhadap pekerjaan. Semuanya ini mempengaruhi peningkatan aspirasi terhadap pendidikan. Pendidikan dianggap memberikan jaminan bagi peningkatan taraf hidup dan pendakian di tangga sosial. Sebagai akibat dari peningkatnya aspirasi terhadap pendidikan, maka orang tua mendorong anaknya untuk bersekolah agar nantinya anak-anaknya mempunyai pekerjaan yang lebih baik daripada orang tuanya sendiri. Namun, apa akibatnya yang timbul dari perubahan sosial tersebut? Yaitu gejala yang timbul ialah membanjirnya pelamar pada sekolah. Harus belajar menjadi meningkat, dan di kota-kota di samping pendidikan formal juga bermunculan beraneka ragam pendidikan non-formal. Cukup sekian pemaparan dari saya yang kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Indah Daru. Lanjut ke 7 pertumbuhan penduduk. Masalah kependudukan dan kependidikan bersumber pada 2 hal, yaitu menurut Emil Salim, gambaran pertambahan penduduk adalah sebagai berikut. Dari sekarang hingga abad ke-21, terus-menerus bahan pendudukan akan terjadinya pertambahan jumlah penduduk meskipun gerakan berhasil. Sebabnya, karena tingkat kematian menurun lebih cepat, yaitu sebesar 4,5%, dari turunnya tinggi kelahiran, yaitu sebesar 3,5%. Hal tersebut juga mengakibatkan berubahnya susunan umur penduduk. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta komponen penunjang terselenggaranya pendidikan harus ditambah. Dan ini berarti beban pembangunan nasional menjadi bertambah, dan juga terjadi pergeseran permintaan akan fasilitas pendidikan, yaitu untuk sekolah lanjutan cenderung lebih meningkat dibanding dengan permintaan akan fasilitas sekolah dasar. Yang kedua adalah penyebaran penduduk. Penyebaran penduduk seluruh pelosok tanah air tidak merata. Ada daerah yang padat penduduk, terutama kota-kota besar, dan ada yang daerah yang penduduknya jarang, yaitu di pedalaman, khususnya daerah terpencil yang berlokasi di pegunungan atau pulau-pulau. Sebaran penduduk seperti digambarkan menimbulkan kesulitan dalam hal penyediaan dan penempatan guru. Di samping sebaran penduduk seperti digambarkan itu dengan pola yang statik, juga perlu diperhitungkan adanya arus perpindahan penduduk dari desa ke kota atau urbanisasi yang terus-menerus terjadi. Peristiwa ini menimbulkan pola yang dinamis dan labil
yang lebih menyulitkan perencanaan penyediaan sarana pendidikan. Pola yang labil ini juga merusak pola pasaran kerja yang harusnya menjadi acuan dalam pengadaan tenaga kerja. Faktor keempat adalah keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Keterbelakangan budaya adalah suatu istilah yang diberikan oleh sekelompok masyarakat yang menganggap dirinya sudah maju kepada masyarakat lain pendukung suatu kebudayaan. Kebudayaannya dipandang sebagai suatu yang bernilai dan baik, terlepas dari kenyataan apakah kebudayaannya tersebut tradisional atau sudah tertinggal. Karena itu, penilaian dari masyarakat luar itu dianggap subjektif. Semestinya, masyarakat luar bukan harus menilainya, hanya melihat bagaimana kesesuaian kebudayaan tersebut dengan tuntutan zaman. Dan bukankah pendidikan mempunyai misi sebagai transformasi budaya? Dalam hal ini adalah kebudayaan nasional. Sebab sebagai sistem pendidikan yang tangguh adalah yang bertumpu pada intinya sehingga tidak pernah ketinggalan zaman. Jika sistem pendidikan dapat menggapai masyarakat keterbelakangan budayaannya, berarti melibatkan mereka untuk berperan serta dalam pembangunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya penanggulangan permasalahan pendidikan. Yang pertama yaitu penyempurnaan kurikulum. Dalam mewujudkan tujuan pendidikan, banyak sekali upaya yang telah dilakukan dalam proses pendidikan di sekolah. Salah satunya yaitu pengembangan kurikulum. Kurikulum dalam pendidikan sangat penting perannya karena kurikulum berperan sebagai perangkat rencana mengenai isi bahan pelajaran dan pengaturan proses dalam kegiatan pembelajaran. Karena perencanaan dan pengaturan yang baik sangat berpengaruh terhadap tercapainya visi dan misi dalam pendidikan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah penyempurnaan sarana pembelajaran. Sarana juga penting dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Karena jika peserta didik merasa nyaman ketika melakukan kegiatan belajar mengajar, karena adanya sarana pembelajaran yang nyaman, maka kegiatan belajar mengajar akan berjalan dengan lebih optimal. Kemudian yang selanjutnya adalah pengendalian mutu. Pengendalian mutu berguna untuk melakukan pengukuran dan perbaikan agar apa yang telah direncanakan dapat tercapai secara optimal. Pengendalian ini diarahkan pada 3 aspek, yaitu input, proses, dan juga output. Kemudian pembelajaran jarak jauh. Seperti yang kita lakukan pada masa pandemi ini, di mana kegiatan pembelajaran di dalam kelas seperti biasanya tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka pembelajaran jarak jauh menjadi solusi dalam permasalahan di masa pandemi ini. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem guru kunjung. Jika pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini tidak memungkinkan karena beberapa hambatan, salah satunya adalah tidak adanya koneksi internet di daerah tersebut, maka sistem guru kunjung menjadi solusi dalam permasalahan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah SMP terbuka. SMP terbuka adalah pendidikan formal yang tidak berdiri sendiri, dalam artian dia memiliki sekolah induk yang memiliki kegiatan belajar mengajar sendiri. SMP terbuka menjadi solusi bagi orang-orang yang atau anak-anak yang tidak bisa mengikuti sekolah reguler seperti biasa karena beberapa hambatan. Salah satu contohnya adalah karena SMP reguler tersebut jauh jaraknya dari rumah si peserta didik tersebut, maka diadakan SMP terbuka. Kemudian selanjutnya kejar paket. Kejar paket adalah lembaga pendidikan non formal yang setara dengan jenjangnya masing-masing. Saya contohkan paket A, dia setara dengan SD, paket B setara dengan SMP, paket C setara dengan SMA. Kejar paket ini untuk orang-orang yang sudah berada di atas usia sekolah namun tetap ingin memiliki pengetahuan, kemampuan, dan juga ijazah yang setara dengan paket yang dia ikuti.
Begitulah pemaparan saya mengenai penanggulangan permasalahan pendidikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator.